Terus selanjutnya. Nah ini yang Forma. Ini barang baru. Kita baru exercise mungkin 3-4 bulan. Baru 3-4 bulan, 6 bulan lah. Tapi begitu noleh lagi berubah lagi sekarang. Susahnya kalau kita mengikuti teknologi memang luar biasa, harus menempatkan pola pikir dan kemampuan adaptasi terhadap hal-hal ini gitu ya. Ini Forma, conceptual simulation. Ya, lanjutkan. Jadi dia hampir sama dengan Formit, hampir sama dengan Formit. Dia tinggal ngambil sama kontur juga dapat dan sebagainya. Terus dia bisa melakukan, tetapi dia melakukan secara semuanya. Jadi setiap bangunan itu adalah hidup. Jadi kita tinggal ini ikut disimulasikan dan sebagainya, tinggal diselect aja. Kalau yang di Formit tadi enggak, hanya bangunan yang kita buat yang bisa disimulasi. Kalau di sini sudah real time, ini contohnya masalah kebutuhan energi gitu ya. Dengan bangunan seperti ini kebutuhan energinya berapa dan sebagainya, arah hadapnya hampir sama, tidak perlu diupload ke Insight. Kalau Formit tadi kan diupload ke Insight, kalau ini enggak. Jadi langsung di dalamnya sudah punya engine sendiri. Jadi sama Insight. Insight itu engine-nya pakai Energy Plus. Jadi kalau kita tahu engine-nya Energy Plus, itu yang dipakai sama Autodesk. Energy Plus. Selanjutnya. Nah, angin sekitar. Jadi dia bisa, kira-kira bangunannya seperti ini, angin, pergerakan angin di sekitar itu seperti apa? Dia bisa langsung melakukan simulasi. Dan dia sesuai dengan data cuaca. Tanggal berapa dan sebagainya, itu dia catat dan ada windrowsnya juga, jam berapa, terus kita ngatur ketinggiannya, pergerakan anginnya seperti apa. Dan bisa berubah-ubah karena memang sesuai dengan ininya. Jadi dia mengambil data weather yang sudah ada di BMKG, di weather internasional, itu dipakai oleh software ini untuk melakukan ini. Jadi kita bisa tahu, oh anginnya kira-kira dari sini dan sebagainya, yang dominan dari mana, kecepatannya kira-kira berapa, semuanya terbaca di sini. Ya, kalau tadi kan saya harus melakukan sendiri, ya kan? Kalau ini langsung ngambil dari data terus langsung keluar gitu. Dia ngambil data, kita nggak perlu input. Ya, jadi kita benar-benar bisa langsung menganalisis, kita buat kotaknya, kita buat bentuknya kayak gini, kita putar seperti apa, keluarkan anginnya, kita ketahuan. Gitu. Nah ngikuti kayak gini-gini kan ribet juga memang kan. Terus selanjutnya, nah ini masalah pembayang. Jadi hampir sama dengan radiasi, ini adalah pembayang. Jadi di sisi-sisi mana, berapa jam dia terkena sinar matahari. Jadi semakin gelap, itu adalah semakin sedikit dia terpapar sinar matahari. Semakin terang, itu semakin banyak atau semakin lama dia terpapar sinar matahari. Jadi seperti itu, ini masalah pembayang. Terus selanjutnya, ini masalah kebisingan. Jadi titik-titik ini, titik-titik hitam ini adalah jalan. Ya, titik-titik hitam ini adalah jalan. Kita bisa menginputkan berapa beban jalannya. Jadi D-nya berapa, night-nya berapa, kita bisa menginputkan dan dia bisa memprediksi kira-kira berapa desibel yang kena ke bangunannya. Gitu. Apabila itu kan masuk seperti itu, apabila kita kasih pohon di pinggir-pinggirnya, dia akan berkurang. Jadi dia bisa mensimulasikan karena pohon-pohon tersebut dengan ukuran ketinggian berapa, lebar tajuknya berapa, dia akan mensimulasikan itu berkurangnya seberapa banyak. Jadi seberapa padat tanaman, jenis tanamannya ketinggian berapa dan sebagainya, dia bisa mensimulasikan kira-kira berapa kebisingan untuk di bangunannya. Ya, jadi kalau dilihat dari sini, ini masih sebagian kecil karena Forma bersifat AI.
Jadi dia punya extension yang luar biasa banyak di dalamnya karena dia cloud base. Jadi sama, ini nggak perlu install, ini web base, tinggal masuk, sign in, udah jalan gitu. Semudah itu. Oke, Revit. Nah, ini yang mungkin sudah banyak dipakai untuk pemodelan, ya, rancangan, dokumentasi, koordinasi, kelola dan sebagainya. Terus lanjutkan. Nah, di sini konseptual nanti akan kita coba juga biasanya untuk di training dan sebagainya. Untuk Revit ini langsung melakukan detail design. Jadi maksudnya gambar tembok dengan lapisan seperti ini dan sebagainya. Kita akan bergerak dari konsep kotak aja itu dimasukkan, ya. Atau data dari format tadi bisa langsung diekspor masuk ke Revit secara real time. Jadi kita rubah di formanya, di Revitnya juga berubah. Jadi gitu. Terus selanjutnya, nah ini tadi delete analisis, lanjutkan. Documentation mungkin sudah umum dilakukan. Ya, terus. Nah, ini adalah masalah schedule, tapi yang penting adalah bagaimana kita memasukkan parameter-parameternya. Nanti kita akan coba untuk memasukkan parameter untuk bisa kita lakukan running yang baik. Terus lanjutnya untuk rendering. Ya. Terus tadi sudah di Dialux. Nanti kita apakah pakai Dialux atau pakai Revit aja. Jadi bisa juga Revit juga sama bisa melakukan simulasi cahaya buatan juga bisa. Tapi yang umum dipakai di luar itu menggunakan Dialux. Tapi sayangnya Dialux yang baru-baru ini sudah tidak bisa baca IFC. Dulunya Dialux itu bisa baca IFC. Di versi 12 ke bawah itu bisa baca IFC. Jadi dari Revit di-convert ke IFC langsung dibaca Dialux. Itu bisa. Kalau sekarang bisa tapi berbayar. Nah, masalahnya mungkin kita nggak pakai Dialux karena saya tidak bisa kasih account untuk semua peserta pelatihan. Masalahnya di situ. Ya, karena berbayar. Kalau dulu free, terus habis itu AFC bisa dibaca. Kalau sekarang AFC nggak bisa masuk kecuali yang berbayar. Ya, kalau gambar CAD, DBG dan sebagainya bisa masuk, ya kita harus memodelkan sendiri di Dialux, gitu ya. Terus, jadi dia bisa eh, menghitung berapa lux yang didapatkan di masing-masing area dan sebagainya seperti itu. Terus lanjutnya. Jadi analisis luxnya, terus habis itu berapa kebutuhan daya dan sebagainya bisa diperhitungkan dengan menggunakan Deluxe. Ya, ya, terus. Nah, ini sesuatu yang baru lagi. Ini kita exercise mungkin sekitar ya sama sekitar hampir 9 bulanan lah. Carbon Life Calculator. Ini yang sekarang lagi hype. Kenapa hype? Di bulan Februari tahun 2024 Kementerian Keuangan mengeluarkan IDX karbon. Jadi perdagang bebas karbon. Jadi karbon kredit. Jadi secara operasional bangunan itu pasti menimbulkan karbon. Jadi kalau dia di bawah dari standar, dia mempunyai karbon kredit yang bisa ditukarkan dengan uang. Dan itu perdagangan bebas, jadi tidak berdasarkan subsidi dari pemerintah. Ya kayak kita dagang saham di pasar saham. Kita punya saham ini, kita jual, kita dapat duit, udah gitu toh. Jadi sekarang lagi masuk ke karbon kredit. Jadi karena itu sekarang di Revit, ini juga pakai Revit, dia mengeluarkan plugin sendiri untuk Carbon Life Calculator. Nanti kita akan exercise ini. Nah, setiap material, ya,
itu keluar berapa embodied karbonnya. Nanti dia akan menghitung seluruh bangunan itu embodied karbonnya berapa. Gitu. Nanti akan keluar, ini belum keluar ya. Nanti akan keluar bangunan tipe seperti ini, embodied karbonnya batasnya berapa. Nanti akan dikeluarkan sama pemerintah berdasarkan standar internasional. Nah, nanti kalau kita bisa memproduksi atau membangun bangunan itu di bawah standar itu, nah itu akan dapat karbon kredit. Jadi seperti itu. Ya, jadi dia keluar tabelnya juga yang mana-mana saja yang karbonnya tinggi dan mungkin bisa dilakukan inovasi atau mungkin perubahan material. Jadi dari perencanaan sudah langsung dilakukan hal seperti ini. Terus ya, jadi kita tahu bagian mana saja yang itu krusial. Gitu. Jadi jangan sampai akhirnya volumenya membengkak di daerah-daerah yang krusial kalau memang sudah tidak bisa diturunkan. Terus, nah ini untuk pencapaian BGH-nya. Jadi di BGH sendiri kan ada beberapa tolak ukurnya. Terus bagaimana BIM itu bisa menghit tolak ukur itu. Terus nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita perlakukan, menghitung luas area. Jadi dengan kita mendefinisikan model itu dengan baik, area-area hijau seperti apa dan sebagainya, kita bisa menarik datanya, menghitung luasannya. Bukan berarti menghitung seperti kita select terus habis itu keluar areanya berapa, bukan itu. Tetapi kan bisa terjadi overlap, bisa terjadi apa. Nah, itu dimasukkan ke Dynamo ya. Akhirnya Dynamo akan melakukan perhitungan overlap itu akan di take out sama mereka. Jadi nanti akhirnya keluar berapa luasannya gitu ya. Terus luasan fasad bangunan, luasan atap dan perkerasan dengan albedo. Jadi albedonya ada. Dimasukkan setiap materialnya albedonya berapa, nanti dia bisa menghitung. Seperti itu. Terus ada masalah sirkulasi, terus penggunaan air, penggunaan penerangan, penggunaan kelistrikan, penggunaan energi, biaya pembangunan material, penggunaan material, sama material yang digunakan dengan TKDN. Nah, ngomong TKDN-nya gimana? Ya di materialnya dimasukkan nanti. Jadi itu parameter-parameternya diperkaya. Jadi modelnya nggak hanya kita buat terus selesai, tapi kita masukkan tambahan parameter baru, TKDN itu berapa. Nanti dia akan menghitung. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kita lebih banyak diskusi untuk kali ini. Si ada waktu, silakan untuk ya sukses, monggo Bu. Nama saya Utami, Pak. Saya di sini mengajar rekayasa lingkungan, Pak. Ya, saya tertarik sekali dengan green building. Kalau kita mengatakan green building itu sangat-sangat kompleks, Pak. Apa yang Pak Aris jelaskan itu mungkin hanya sebagian, Pak. Hanya kalau suatu gedung hanya ada yang diterapkan hanya sebagian itu kayaknya bukan green building ya, jadi harus kompleks sekali. Begini Pak, saya tertarik dengan bagaimana yaitu pencahayaan misalkan ya, lightning atau radiasi yang diterima oleh satu rumah, katakanlah itu tadi ya yang dijelaskan, satu rumah, sehingga kalau ada radiasi sekian, maka bentuk jendelanya adalah seperti ini, dimensinya seperti ini, Pak ya. Nah, demikian juga kalau bisingan itu mungkin bisa diturunkan dengan adanya pohon tadi yang dijelaskan ya. Pohon itu juga macam-macam. Ada pohon berdus harus di standarnya. Dan tentang carbon life juga demikian.
rumah yang apa mungkin gang atau apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kita akan tetapi kalau ini suatu perumahan, perumahan itu hadapnya beda-beda, Pak. Berarti belanja juga bentuknya beda-beda. Demikian juga kebisingan, jadi ada yang atau mungkin saya tanyakan ini apakah bisa merencanakan yang hadapnya berbeda-beda. Seperti saat ini memang yang saya lihat di perumahan-perumahan itu cara orang menjemur baju, Pak, itu gampangnya saja. Ada yang di sebelah utara, kadang-kadang sebelah utara sudah gedung bangunan semua, akhirnya nebeng di tempat tetangga. Nah, seperti itu kasusnya, Pak. Ya, kira-kira untuk satu perumahan, apakah bisa diseragamkan jendelanya modelnya begini, pohonnya begini, lalu kemudian juga yang lainnya yang sesuai dengan aturan BIM. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi tambahan? Iya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Saya hanya untuk melanjutkan daripada pertanyaan Bu U tadi, masalah BIM ini penerapannya di macam-macam bangunan. Jadi kebetulan kami dari sipil keairan, jadi tidak terlalu banyak mengenai gedung lah. Ini seandainya ini kan boleh semacam konsep ya. Kalau saya membayangkan saya itu mau menanam tanaman atau melakukan semacam irigasi atau kebun atau segala macam di dalam tanah gitu loh, semacam dalam tanah. Jadi dalam bunker, kemudian di atasnya saya buat sawah atau kebun gitu loh. Itu bisa diterapkan di sini, Mas. Ya, mungkin dua dulu ya. Jadi kalau tadi mau diterapkan untuk perumahan, ya itu memang menjadi tantangan. Menjadi tantangan karena memang kebutuhannya rumah itu kan beda-beda setiap developer dan sebagainya. Cara yang paling memudahkan, kalau umpamanya jendelanya beda-beda, kok nggak memungkinkan, Bu? Biasanya developernya nggak mau juga. Karena pasti cost-nya tinggi kan. Berarti kan dia kan harus buat banyak bentuk gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah pembayang sih. Pembayangnya yang sedikit berbeda. Mungkin ada tambahan ini dan sebagainya. Jadi secara tipe umum itu sama. Tapi pembayangnya bisa berbeda. Itu bisa kita simulasikan juga. Jadi kira-kira butuh pembayang rada panjang dikit dan sebagainya. Tapi secara tipe umumnya itu sama. Itu kemudahan juga masalah nanti di IMB dan sebagainya. Ya kan? Kalau dia kan bentuknya beda-beda semua, wah itu ngurusnya ya luar biasa gitu kan. Jadi pasti ini. Jadi adalah penambahan elemen tambahan untuk bisa mengurangi efek dari panas dan sebagainya seperti itu. Jadi di satu sisi kita ingin itu daylight itu masuk sebanyak mungkin. Tetapi kalau kita masuk sebanyak mungkin radiasinya juga pasti panas. Jadi kan itu kan selalu menjadi harus ada kompromi seberapa banyak dan sebagainya. Kalau kita melihat di tolak ukur
tolak ukur green building, yang dibutuhkan itu kalau kita mengatakan daylight dianggap cukup, itu kan 30% dari luasan ruang itu mencapai 300 lux. Jadi tidak perlu seluruh ruang itu bisa diakomodasi daylight. Jadi tidak harus, cuma cukup 30% dengan intensitas cuma 300 lux. Ingat cuma 300 lux, kalau cahaya matahari ini masuk, kalau kita ukur itu pasti 10.000 lux. Jadi 300 lux itu adalah, kenapa kok 300 lux? Itu adalah cahaya atau lux yang nyaman bagi kita membaca. Jadi kalau kita 300 lux kita baca, itu mungkin kita yang pakai kacamata pun bisa tidak pakai kacamata, itu bisa nyaman. Jadi begitu, kacamata yang mungkin minnya masih, ya plusnya masih sedikit lah, masih 2 atau 1,5 gitu, itu akan bisa nyaman, bisa terbantu. Ya, makanya 300 lux. Dan luasnya 30%. Jadi caranya kalau umpamanya nggak mencapai 30%, ya kecilkan ruangannya. Gitu, kecilkan ruangannya. Dan hanya ruangan aktif. Tidak termasuk koridor, tidak termasuk ruang servis. Jadi cuma ruangan aktif yang dipakai day to day, ada penghuninya. Jadi kayak ruangan seperti ini mungkin ruangan rapat, itu tidak perlu. Karena ini tidak dipakai day to day. Kecuali di sini ada karyawan atau ada yang dosen yang mengantor di sini secara setiap hari. Nah itu aja. Jadi biasanya kita bisa melakukan perhitungan seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya daylight harus masuk. Jadi itu. Kalau rumah juga sama seperti itu, kebutuhannya di mana? Biasanya kalau kami di arsitek, kita kalau rumah itu secara pribadi, kita pasti pelajari keluarganya seperti apa. Tapi kalau itu developer, pinginnya seperti apa? Mana yang mau diperlihatkan nyaman? Apakah ruang keluarganya kah? Ataukah ruang tamunya kah? Dan sebagainya. Nah, biasanya di daerah area-area seperti itu diakseskan daylight. Karena daylight itu secara nggak langsung itu akan membuat nyaman. Jadi, cahaya matahari, cahayanya secara bukan sinar langsungnya ya, daylightnya aja itu secara psikologis kita nyaman. Itu. Dan kita membuat kita terjaga. Itu memang sudah ada penelitiannya, bahkan kalau di luar negeri itu Philips sudah membuat lampu yang untuk mensimulasikan daylight untuk di pabrik. Jadi diletakkan di pabrik untuk yang kerja shift malam. Jadi lampunya itu berubah seperti dari pagi hari sampai senja. Jadi lampunya berubah ininya. Dan spektrumnya berubah gitu. Enggak pakai remote. Secara sistem diatur begitu. Secara sistem diatur gitu. Jadi semua suasana di situ menjadi seakan-akan itu adalah daylight. Dan itu ternyata meningkatkan produktivitas. Ya, tentunya mahal ya, karena pasti percobaan. Tapi maksudnya intinya di situ bahwa daylight itu sangat berpengaruh ke area sana, gitu. Jadi tergantung developernya mau mana yang mau ditonjolkan, mana yang mau diinikan, seperti itu. Dan cara yang paling mudah itu lewat atas. Kalau kiri kanan kan tetangga ya. Kalau tetangganya iya kalau sudah dibumpet gitu ya. Kalau umpamanya sekarang nggak ada tetangganya ya nanti sekarang. Nanti ke depannya terus ada yang beli tanahnya terus ditutup terus mau apa kan gitu. Yang paling aman itu lewat atas. Tapi atas jangan skylight langsung tetapi harus dipantulkan sehingga panasnya tidak masuk. Tingkat biasanya bisa memanfaatkan tangga. Bisa memanfaatkan tangga. Karena tangga itu pasti terbuka kan dari beberapa lantai, tangga itu terbuka. Jadi tangga itu adalah salah satu cara untuk kita membuat light safe. Jadi semacam garis cahaya gitu. Jadi biasanya memanfaatkan tangga. Ini soalnya sudah dipraktekkan kemarin oleh Pak John Budi untuk salah satu founder GBCI itu. Rumahnya dia punya seperti itu, jadi tangganya memang melakukan seperti itu. Dan di atas itu benar-benar
bisa masuk cahayanya, tapi nggak langsung. Jadi dia memanaskan hanya di area atas, malah itu membuat saliran udara kecepatannya tinggi. Jadi dia ngomong gini, saya soalnya berkunjung ke rumahnya, penasaran dengan apa yang dikatakan beliau saat ngajar gitu ya. Waktu itu beliaunya ngajar di GPCI, terus saya datang ke rumahnya, saya buktikan saya berdiri di teras nggak ada angin, kan belum tentu ada angin ya Bu ya. Tapi begitu saya masuk di ruang tamunya, dibuka jendelanya, anginnya masuk. Dan kecepatan yang cukup. Ternyata tangga itu berpengaruh terhadap nyedot udara yang di dalam. Dan dia dapat, nggak salah, ASEAN Home Energy Award tahun 2014. Jadi sudah dibuktikan secara ini juga dia ada awardnya juga. Jadi hal itu bisa untuk rumah. Yang paling efektif adalah tap biasanya. Karena selama ini nggak ada ya. Yang kita ini terus bangunannya di atasnya gitu nggak ada. Kalau di Singapura ada loh. Di Singapura sudah ada. Jadi pemiliknya ini siapa, di atasnya ada bangunan lagi, itu ada. Ya. Jadi dikangkangi, jadi strukturnya sana di atasnya gitu. Itu ada. Ada. Ya, kalau di Indonesia nggak ada sampai sekarang. Jadi itu paling memungkinkan. Oke, mungkin seperti itu. Jadi mungkin elemen yang perlu ditambahkan. Jadi tadi itu secara konsep, elemen-elemennya mau seperti apa, kita bisa lakukan. Dan mungkin, ya developernya maksudnya. Ya, betul. Maunya apa? Betul. Betul. Hmm. Nah, betul. Hmm. Betul. Iya. Kalau sudah dialih fungsikan kita sudah angkat tangan. Jadi dialih fungsikan kita sudah angkat tangan. Kita bisanya sampai ke desainnya aja gitu. Sampai pelaksanaan lah maksimal. Ya, di luar itu udah. Tadi untuk yang Bapak untuk masalah ini ya, ada taman tapi di bawahnya ada tempatnya begitu, ada bangunannya gitu. Untuk pendidikan sebagai semacam green roof gitu ya. Ya, semacam green roof. Ya, itu memang bisa berefek untuk penurunan penurunan apa itu albedo dan sebagainya. Itu juga diperhitungkan juga, tetapi memang di praktek di lapangan harus berhati-hati dengan pemanfaatan seperti itu karena pasti kebutuhan strukturnya beda, beda jauh kan karena berat ya karena ada penambahan berat di struktur gitu ya. Terus belum lagi yang masalah yang mungkin nggak kelihatan adalah eh, yang kita amati ya, itu jarum akar. Jarum akar. Jadi akarnya pohon itu atau karya tanaman itu punya jarum dan itu beton pun tembus. Beton pun tembus. Jadi meskipun ada lapisan dan sebagainya itu sangat masih sulit. Cuma ada beberapa ini aja yang punya membran yang cukup kuat untuk menahan jarum akar. Tapi itu pun karena baru diperkenalkan, kita juga belum bisa memastikan bahwa itu safe karena itu kan butuh waktu untuk jarum akar ini. Jarum akar ini begitu masuk, tes, udah habis itu air masuk di situ, sudah jebol itu yang namanya beton itu. Jadi kami kalau untuk green roof memang bisa diperhitungkan, tetapi harap diperhatikan resikonya. Resikonya ada gitu. Ya, kecuali kalau pakai kering. Jadi pakai pot, pakai apa itu mungkin jauh lebih safe karena lebih terkontrol. Tapi kalau atapnya dipakai green roof, itu ada resiko itu. Gitu. Bagus,
terlihat bagus, tetapi kita sebagai ngomong resikonya kita sampaikan biasanya. Resikonya seperti yang nanti 5 tahun terus habis itu komplain kan. Terus akhirnya takutnya begini, komplain kan nggak pakai green roof semuanya dihilangin. Nah itu kan yang jadi masalah kayak gitu. Jadi lebih baik disampaikan bahwa resikonya seperti ini, kalau ready oke gitu. Nah, jadi mereka pasti ada penambahan lapisan-lapisan dan sebagainya. Itu juga akan tergantung di cost. Dan itu juga mempengaruhi berat struktur. Ya kita perlu sampaikan. Gitu. Ya, monggo. Pak Ari, ngapunten. Ini ada pertanyaan juga dari peserta secara online. Mungkin untuk Bapak Ibu yang di sini cukup dua dulu. Nanti jika ada kesempatan kita akan lanjutkan. Kita akomodasi juga dari peserta Bapak Ibu yang mengikuti secara online via Zoom, Pak. Ini ada dua pertanyaan, Pak Ari. Yang pertama adalah untuk pemaparan tadi banyak dibahas terkait konsep green building pada segi arsitektural pada gedung. Ya, untuk pengaturan green building dari segi struktural atau fondasi, mungkin juga pada struktur yang lain, contohnya pada jembatan, itu seperti apa? Karena pada struktur jembatan juga memperhitungkan angin juga. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ari, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, pertama dijawab dulu atau langsung dua pertanyaan, Bapak? Oh, dua, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menerapkan konsep pemakaian BIM green building tersebut pada satu areal perindustrian yang luasnya ribuan hektar? Misalnya ada areal satu pulau yang dijadikan kompleks perindustrian, di mana data yang dipunyai masih dalam bentuk master plan, berupa block plan untuk masing-masing area industri yang berbeda. Serta di situ juga sudah ada dokumen AMDAL-nya, tetapi juga belum ada grand design untuk masing-masing area industrinya. Baik, itu dua pertanyaannya, Pak Ari, monggo untuk dijawab. Terima kasih. Oke, kalau yang pertama, kalau kita masuk ke arah jembatan, infrastruktur dan sebagainya, terus terang saya tidak menguasai, ya, saya tidak menguasai di situ. Tetapi itu memang di area yang berbeda, di luar. Kalau GBCI itu lebih ke bangunan. Ada GBCI itu produk, itu yang menangani infrastruktur dan material. Jadi ada keahlian khusus sendiri namanya GPCI, Green Product Council Indonesia. Itu yang khusus menangani material sama infrastruktur. Jadi kayak mengeluarkan untuk masalah green toll itu seperti apa saja ya tolak ukurnya dan sebagainya. Itu ada lagi sendiri. Itu GPCI menangani. GPCI, Green Product Council Indonesia. Jadi itu di luar expertise saya. Jadi saya nggak bisa jawab secara pasti. Yang jelas secara umum mungkin di masalah material. Material bisa diperhitungkan. Mungkin penggunaan fly ash, penggunaan ini dan sebagainya itu bisa dilakukan di perhitungan seperti embodied energy dan sebagainya itu masih bisa ditarik gitu. Tapi apa saja yang menjadi elemen tolak ukur itu yang saya tidak menguasai. Mungkin seperti itu dari ininya. Jadi itu yang untuk yang pertama. Terus yang lainnya lagi yang untuk yang kedua untuk analisis untuk kawasan. Ya, kawasan itu berbeda lagi. Tapi maksudnya masih di bawah GPCI juga, Green Building juga. Jadi kita punya sendiri rating tools untuk kawasan. Jadi kawasan itu sebutannya adalah Greenship Neighborhood. Jadi untuk kawasan. Jadi untuk kawasan industri, ada kawasan perumahan, ada kawasan mix dan sebagainya. Yang dimana tolak ukurnya juga sedikit berbeda. Kalau kita di BGH atau mungkin di mana ini, di Greenship yang untuk bangunan, itu terdiri dari 6 hal, yaitu diantaranya adalah masalah tepat guna lahan, masalah energi, ya, terus masalah air, terus habis itu masalah material, masalah kenyamanan dalam ruang, dan yang terakhir masalah tata kelola atau manajemen.
Nah, tapi kalau yang di kawasan itu berbeda. Dia ada masalah lahan dan ekologis. Jadi dia ngomongnya lahan dan ekologis. Terus yang kedua itu masalah movement. Jadi pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi bagaimana penggunaan pengaturan kendaraan mungkin, bagaimana dengan pejalan kaki, bagaimana dengan sepeda, jalurnya itu tidak boleh buntu, umpamanya seperti itu. Jadi semuanya ini. Terus juga ada masalah ini energi juga. Ada masalah energi. Terus ada masalah pengelolaan sampah sama apa itu polutan yang lain. Jadi limbah, sampah dan limbah. Jadi limbah cair, pengelolaannya gimana, IPAL-nya seperti apa, dan itu didesain secara kawasan. Ya. Terus juga ada masalah ini, masalah air, pengelolaan air. Jadi airnya itu sumbernya dari mana, ditampung di mana, dialirkannya seperti apa. Jadi ada perencanaan masalah air juga. Terus juga ada lagi masalah, nah ini yang sedikit berbeda adalah well-being, community well-being. Jadi komunitas sekitar kawasan itu juga diperhatikan. Bagaimana kawasan itu memadai komunitas sekitar kawasan, bukan di dalam kawasan. Jadi contohnya kalau di situ ada kampung di sebelahnya kawasan itu harus diwadain. Dikasih fasilitas mungkin untuk berkesenian, untuk berkumpul, untuk dan sebagainya, itu ada tolak ukurnya. Jadi intinya komunitas atau masyarakat di sekitar kawasan itu akan menunjang keberlanjutan kawasannya. Jadi harus diwadahi. Itu ada penilaiannya sendiri. Jadi tidak hanya melulu penilaian teknis sudah mulai. Kita sudah mulai masalah masyarakat, masalah sosial, dan sebagainya sudah mulai masuk. Yang lainnya lagi adalah masalah inovasi. Kedepannya mau seperti apa, pengembangannya seperti apa. Karena kalau ada behet atau kawasan, itu pasti jangka panjang. Ya, pasti jangka panjang. Jadi rencananya mau digimanakan ini? Gitu. Itu ada penilaiannya lagi sendiri, ada tolak ukurnya lagi sendiri. Jadi itu adalah kategori-kategori yang dinilai untuk kawasan. Lain dengan kategori tadi yang untuk dibangunan. Jadi beda, hitnya berbeda. Itu yang di ini. Dan kalau di kawasan itu ada masalah untuk plan itu maksudnya perencanaan, sama untuk build yang sudah terbangun. Jadi penilaiannya juga berbeda. Yang plan sendiri caranya menilainya, yang build sendiri cara penilaiannya. Kriterianya, kategorinya sama, tetapi cara penilaiannya berbeda. Dan angkanya, berapa nilainya itu juga berbeda-beda. Jadi plan sendiri, build sendiri. Dan plan sudah bisa dilakukan sertifikasi. Lain dengan bangunan. Kalau bangunan harus terbangun dulu baru bisa muncul sertifikasinya. Jadi kan diukur lagi. Jadi habis itu perencanaan, habis itu diukur lagi, akhirnya selesai, baru keluar dia tersertifikasi green building. Tetapi kalau khusus kawasan, itu plan, itu sudah bisa disertifikasi. Jadi sertifikat untuk plan. Jadi ada sertifikasi untuk build, dibedakan. Kenapa? Kalau nunggu plan ini jadi build, mungkin sertifikatnya keluar 30 tahun kemudian. Ya kan? Tergantung luasan kawasannya. Kalau mungkin ribuan hektar gitu, lah ya sudah mulai. Kapan selesainya nih nungguin desain itu sampai akhirnya semuanya terbangun semua. Jadi itu yang membuat berbeda. Jadi yang nabehet itu bisa di tataran perencanaan saja sudah bisa disertifikasi. Jadi semua perencanaan ada perhitungannya, ada sebagainya, melalui beberapa kategori tadi itu bisa dilakukan ininya. Itu. Mungkin seperti itu. Jadi ada rating tools yang berbeda. Rating tools untuk green building itu bertumbuh terus.
bertumbuh terus. Besok saya harus ke Jakarta untuk Technical Advisory Group untuk rating tools baru. Rating tools transit station. Jadi untuk kebutuhan terminal, bandara, sama stasiun. Jadi buildingnya akan berbeda gitu dengan gedung pada umumnya karena kegiatannya berbeda gitu. Jadi green building itu banyak gitu. Jadi kalau umpamanya ada green hotel itu diinisiasi sama GBCI, tapi yang mengeluarkan standarnya Departemen Pariwisata. Ada green hotel sendiri. Jadi kita yang menginisiasi ini diperkaya dengan Departemen Pariwisata yang mengeluarkan. Green Hospital yang mengeluarkan Kemenkes. Nah, Green Campus belum ada memang. Green Campus belum. Green Campus sementara ini masih masuk ke gedung gitu. Jadi kita akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kelihatannya ini perlu, kita akan susun lagi, dan seterusnya. Baik, Pak Ari. Jadi begitu. Ah, Oke. ngapunten, saya potong. Saya memberi kesempatan lagi satu, nggih, Pak. Satu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini dan satu pertanyaan dari online nanti akan saya sebutkan. Monggo, silakan. Terima kasih. Ini udah diskenariokan Pak sama teman-teman Pak. Satu ada BIM, ada BGH Pak. Ini ada menurut saya ini ada dua hal Pak. Ada menurut dua hal ya. Judulnya BIM ada BGH. Saya ini cenderung malah saya berpikiran bahwa BIM, BGH pada kurikulum Polinema, khususnya di JTS. Artinya artinya apa sih yang harus kita siapkan Pak? Saya punya pengalaman mendampingin proyek desain and build Pak di Makassar. Salah satu persyaratannya bahwa kontraktor nanti harus menawarkan pakai konsep BGH. Oke, ada basic design diberikan, kemudian kontraktor submit penawaran. Kemudian kontraktor itu bervariasi menawarkannya. Yang satu, desain saya nanti sertifikat BGH-nya apa silver Pak ya? Yang paling tinggi apa saya lupa. Ada silver, ada perak dan lain sebagainya. Ya, green sheet-nya. Iya, betul. Ya. Yang BGH Pak, yang BGH itu. Ya, betul. Ya, tapi yang menarik, dengan lokasi yang sama, ditawar oleh dua penyedia yang berbeda, banyak penyedia yang berbeda, BUMN-BUMN kita, mereka tapinya beda-beda. Kalau saya janjikan bahwa gedung yang saya bangun nanti Pratama, yang satunya di atas. Terus, sebenarnya yang menjadi problem di kita itu apa sih Pak? Kalau BIM mungkin sudah menjadi persyaratan dengan Pak ya bahwa salah satu untuk proyek-proyek dengan kriteria tertentu harus menerapkan BIM. Tapi yang BGH ini yang kayaknya belum tersosialisasi dengan baik. Kalau boleh tanya, misalnya di Jawa Timur, bangunan yang udah dapat apa tadi kriteria itu gedung yang mana sih Pak seperti itu ya. Kemudian kendalanya apa? Kemudian coba kita hubungkan karena kami perguruan tinggi, kami ini kepingin mempunyai keunggulan spesifik. Kalau sekarang ini yang udah dirintis oleh teman-teman Pak Wahidin CS ialah BIM. Nah, kita pengen tambah lagi nih menjadi BGH. Ya, seperti itu. Ini kayaknya akan dilanjut oleh Pak Zen. Pak Zen tertarik dengan pernyataan saya nih Pak. Silakan. Oke. Baik. BGH. Nah, ini memang yang tadi yang saya sebutkan kalau kita ngomong ini kan masalah di KAK-nya tidak jelas, Pak. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, makanya kalau kami sedang memberikan training kepada mungkin PU dan sebagainya, itu selalu yang saya singgung adalah maunya apa gitu. Anda yang pegang kendali, jangan dilepas. Kalau dilepas, jadinya seperti tadi. Hmm. Hmm. Ya, ya.
Hmm. Ya, terus terang saya BGH tidak terlalu menguasai karena itu ranahnya regulator atau pemerintah. Tetapi ya di BGH itu permasalahan sorry ya Pak. Permasalahan utamanya semua data yang disubmit itu tidak ada reviewer khusus untuk BGH. Reviewer khusus untuk BGH itu enggak ada. Itu jadi coba disubmit, oh ini memenuhi ini, oh ini ada datanya, cuma segitu aja. Jadi cenderung ke arah administratif, tidak ke arah pengukuran. Lain kalau dia mau ngehit green ship, itu ada sidangnya, habis itu ada survei lapangannya, orang asesornya datang ngukur kayak gitu. Jadi boleh. Betul. Iya. Jadi gini, ya oke saya harus cerita sejarahnya dulu. Jadi untuk masalah sustainability atau green building itu biasanya masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2009. Itu diinisiasi oleh GBCI. Jadi di 2009 itu membawa konsep dari World Green Building Council yang internasional. Kita masuk di situ, akhirnya kita buat menghasilkan rating tools yang pertama new building itu di tahun sekitar 2011 itu keluar 2011 itu. Nah, disitulah habis itu kita sosialisasikan dan green ship ini kita sampaikan kepada pemerintah, di GBCI disampaikan ke pemerintah, akhirnya diadopsi jadinya BGH, Pak. Jadi pada dasarnya kenapa kita ngomong BGH sama green ship itu dalam tanda petik hampir sama, cuma poin-poinnya berbeda, mungkin ini digeser ke sana ke sini, dikelompokkan ke sana ke sini. Tetapi secara garis besar sama karena acuannya ke green ship juga. Ke green ship ini yang punyanya Green Building Council. Karena Green Building Council memang bertugas untuk menghasilkan rating tools, penilaian supaya nggak gegeran. Oh aku green sapiro, yang mengatakan green itu green yang seperti apa, dengan tingkatan seberapa. Nah seperti itu. Ya itu dimasukkan ke BGH. Akhirnya muncullah BGH dan diperkaya dengan pemerintah. Akhirnya pemerintah ada masalah programming, perencanaan, pelaksanaan, terus sampai demolish seperti itu ya. Belum semuanya keluar sampai di pelaksanaan. Operation belum keluar, demolish belum keluar. Gitu. Jadi itu perkembangannya untuk prinsip. Masalahnya perkembangan kebutuhan dunia ini cepat. Jadi di GBCI kita sudah mengeluarkan 8 rating tools dengan beda-beda. New building beda, existing building beda, terus habis itu ada indoor beda, terus ada lagi masalah neighborhood tadi beda lagi, rumah beda lagi, tadi transit itu ada lagi, kita kerjasama sama ini ada lagi dan seterusnya. Jadi berbeda, sedangkan BGH berhenti di situ Mas Ian. Masih berhenti di situ. Nah, tapi ya itu tadi tidak ada yang secara khusus melakukan penilaian, sayangnya di situ. Jadi hanya oke disubmit ada selesai, terus habis itu tidak ada secara periodik. Kalau green ship kan 3 tahun Pak, 3 tahun habis itu sertifikatnya habis Pak, jadi nggak bisa ngomong green lagi. Dia harus melakukan existing building kalau dia new building. Jadi apakah dia terjaga enggak kan gitu. Kan belum tentu didesain dengan baik, habis itu dalam 3 tahun kemudian baik. Belum tentu. Nah, jadi ada pembaharuannya seperti itu. Jadi kalau pemerintah ambilnya pelaksanaan operasi dan sebagainya seperti itu. Jadi berbeda di situ. Tapi secara core itu sama. Tapi keterbatasan SDM yang membuat kesulitan itu memang di pemerintahan terjadi gitu. Karena BGH-nya nggak bayar, Pak. Kan submit BGH nggak ada yang bayar, terus asesornya sopo gitu dibayar pakai apa kan gitu. Tapi kalau di green ship kan memang harus berbayar karena itu untuk melakukan uji dan melakukan sebanyak dia memang ada biaya untuk itu. Jadi itu yang berbeda sih. Jadi akhirnya tidak diopeni dengan baik gitu.
Itu Pak mungkin yang perlu diinikan. Nah, masalah tadi tolak yang bisa berbeda-beda karena tolak ukurnya apa yang mau dengan tolak ukur yang di HIT itu berbeda, meskipun sama-sama Pratama, Pak. Kalau tolak ukur yang diambil berbeda, itu biayanya bisa berbeda. Nah, ini kekuatan dari owner untuk menentukan KAK, mana yang harus, mana yang ini, itu seharusnya ditentukan. Gitu. Nah, ya ini ternyata panjang pertanyaannya. Oke, terkait kurikulum. Nah, ini yang saya nggak tahu. Kalau kurikulum singkat saja Pak Ari, karena waktu kita juga sudah. Oh ya, Nggih. saya dipotong Pak. Nanti kita diskusi lagi aja Pak ya. Di luar waktu kelihatannya. Baik Pak. Baik Pak Ari, ini pertanyaan yang terakhir dari peserta Zoom. Apakah kemampuan operator BIM bisa dilaksanakan oleh satu operator saja untuk menganalisis 6D? Ya, karena di Indonesia sudah akan menerapkan 6D. Lalu dari keempat software BIM yang dijelaskan tadi, baik Formit, Forma, Dialux, CLF, apakah ini semuanya dipelajari nantinya bagi operator BIM BGH? Monggo, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Oke, terima kasih. Menarik. Apakah bisa dilakukan oleh satu orang? Jawabannya jelas. Tidak. Tidak. Kita punya kompetensi yang berbeda-beda. Karena itu kalau kita sebagai konsultan green building, GPJI itu menganjurkan minimal ada 3 tenaga ahli dengan keahlian yang berbeda. Energi mungkin, arsitek, atau mungkin konstruksi, atau mungkin plumbing. Jadi harus berbeda. Harus berbeda. Minimal 3. Kalau enggak, pasti bermasalah. Biasanya hasilnya enggak karu-karuan. Gitu. Jadi kayak tadi mengoperasikan tadi, kita menggambarkan secara workflow. Apakah itu dilakukan oleh satu orang? Jelas tidak. Karena kalau konsep, itu pasti basic design. Jadi sebelum perencanaan, itu pasti mungkin perusahaannya pun berbeda gitu. Terus habis itu kita ngomong di detail, itu berbeda lagi. Kalau kita sudah ngomong energi model yang lebih detail untuk memasukkan ini, itu perlu orang ME. Ya, perlu orang ME. Karena di situ kita akan masukkan jenis AC-nya apa, terus ininya seperti apa. Spek-spek itu dimasukkan satu-satu semua dan di setiap ruangan. Bisa dibayangkan? Jadi seperti apa bangunannya di setiap ruangan itu harus didefinisikan satu-satu. Di situ ada berapa orang yang beraktivitas, aktivitasnya apa. Terus habis itu sistem AC-nya seperti apa, pendinginannya gimana, apakah ventilasi ada alami tersedia apa tidak. Itu setiap ruangan dikasih definisi satu-satu. Baru nanti energi model yang detail itu bisa keluar. Simulasinya bisa jadi bagus. Apakah bisa dirunning begitu aja dengan tidak memasukkan apa-apa? Bisa. Makanya hati-hati di situ. Jadi kita waktu melihat hasil simulasinya, sebentar. Ini kalau seperti ini, coba kita cek lagi parameternya masuk nggak gitu. Nah, kalau parameternya salah, otomatis simulasinya pasti salah. Nah, ini berhubungan dengan mahasiswa atau pendidikan, ini harus kita sampaikan. Karena kadang-kadang kita itu terkesima dengan hasilnya. Hasilnya wah lengkap banget. Wah ini sudah selesai Pak, ini sudah ini. Ternyata datanya salah. Garbage in, garbage out. Jadi itu harus clear, kita harus pahamkan semuanya bahwa parameternya harus benar. Jadi tugasnya pendidik, kita sebagai pendidik adalah memasukkan parameter dengan benar supaya hasilnya bisa valid. Mungkin seperti itu. Jadi karena itu tidak bisa satu orang. Begitu kita nginjak BIM aja, jangankan masalah simulasi. Kita ngomong pemodelan aja, itu seharusnya tidak satu orang. Di tempat kami, kita untuk satu bangunan, kita pasti tangani ini bagian ini bagian ini. Bahkan per lantai kadang-kadang kita bagi juga. Gitu.
karena tingkat detailnya memang sangat tinggi, jadi kita perlu pembagian kerja. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Eh, monggo silakan kembali duduk Pak. Baik, selesai sudah sesi diskusi kita pada hari ini mengenai penerapan BIM pada bangunan gedung hijau. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya dan diskusi, mungkin bisa di luar forum hari ini. Ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ari atas penyampaian materinya dan juga kepada Pak Fitra dari Tevis Center serta Bapak Ibu sekalian baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online via Zoom atas atensinya yang luar biasa. Untuk menutup diskusi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Saya tidak mau kalah juga dengan Pak Nawir yang biasanya menyampaikan pantun ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian diskusi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Iya. Baik, terima kasih moderator Bapak YSGL. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari juga atas pemaparan materinya dan diskusinya yang luar biasa, sehingga kita semua dapat memperoleh banyak ilmu untuk dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi. Para hadirin yang kami hormati, semua rangkaian acara seminar telah selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya apa tadi itu iya